Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas DC pinjol makin sering datang ke rumah untuk menagih. Nah, ini pihak ketiga dari DC pinjaman online selalu datang ke rumah. Contohnya misal seperti Akulaku, Kredivo, kemudian Kredit Pintar, nah kemudian Tunaiku dan Home Credit. Nah, itu banyak terjadi, bahkan di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam pun ada juga ya teman-teman. Bagaimana sih cara sebenarnya untuk mencegah mereka datang ke rumah? Jadi hindari hal ini ya teman-teman, agar kemungkinan besar mereka mungkin setidaknya sedikit menghambat untuk datang ke rumah teman-teman. Ya setidaknya teman-teman nggak diprioritaskan ya, jadi diprioritaskan yang paling terakhir untuk ditagih. Nah, yang pertama adalah teman-teman jangan terlalu merespon chat mereka atau telepon dari DC pinjaman online tersebut, karena mungkin sebagian orang akan merasa kalau teman-teman itu kooperatif dan teman-teman dipermudah untuk masalah penguluran waktu. Nah, ternyata tidak ya teman-teman. Semakin teman-teman kooperatif dengan DC tersebut, maka teman-teman akan diprioritaskan untuk daftar penagihan yang memiliki prospek yang tinggi untuk pembayaran. Kenapa? Karena teman-teman itu kooperatif, karena teman-teman mudah untuk dibujuk, teman-teman mudah untuk berkomunikasi, maka teman-teman akan terus-terusan dihubungi dan akan lebih diprioritaskan untuk didatangi. Ya, atau contohnya mungkin Akulaku itu sering banget ya datang berkali-kali DC-nya. Ketika teman-teman kooperatif dan terus membalas chatnya, ya mungkin bisa jadi DC-nya itu berbeda-beda datangnya, tapi yang dinilai kan sebagian bahasa nasabah ya atau debiturnya. Intinya, jika teman-teman sebagai peminjam yang berpotensi lebih besar untuk bisa melunasi dengan lebih cepat, ya teman-teman akan sering dikunjungi dan akan sering dikomunikasikan. Ya, jadi hal-hal yang mungkin akan sedikit membantu untuk memperlambat DC tersebut datang ke rumah biasanya orang-orang yang seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman dikunjungi DC dari Akulaku ataupun di DC Kredit Pintar, DC EasyCash, DC Ada Kami, silahkan teman-teman bisa saling-saling informasinya di kolom komentar. Apakah peluang kita ketika kita gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online bisa masuk penjara jika kita tidak bisa membayarnya dalam waktu yang ditentukan? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah undang-undang baru yang baru saja disahkan teman-teman. Nah, di sini saya akan menyoroti sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Secara undang-undang kita sudah pasti tahu lah ya teman-teman, untuk pinjol, hutang piutang itu kan masuk ke ranah perdata ya. Dan sampai saat ini, yang mana kalau perdata itu masalah hutang sudah ditetapkan ya teman-teman, dari aturan dari dulu banget, kita tidak akan bisa masuk penjara ya kalau cuman nggak bisa bayar hutang. Clear ya teman-teman sampai di sini. Nah, sekarang apa hubungannya undang-undang baru ini, undang-undang perlindungan pribadi ini dengan pinjol, sehingga teman-teman bisa saja akan masuk penjara, bahkan kena denda miliaran ya teman-teman. Pasal 68 ini bilang seperti ini ya teman-teman, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dapat merugikan pihak lain dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar ya teman-teman. Ini kan gede banget ya teman-teman. Di seperti itu ya teman-teman terkait hukum baru tentang pidana pasal 68 ini. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman, gunakan uang tersebut untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.